Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada hari ini Kamis 18 November 2021 dengan tema menanti janji Tuhan dengan kekuatan dan keteguhan hati. Bersama saya Penatua Johnson Burada. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus atas setiap kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap langkah kehidupan kami hingga saat ini. Pagi ini kami mengundang kehadiran Roh Kudus-Mu untuk dapat bersama-sama kami dalam sapaan dan renungan pagi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, karena kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sapaan dan renungan pagi pada hari ini dengan tema menanti janji Tuhan dengan kekuatan dan keteguhan hati yang saya ambil dari renungan keluarga Allah dengan bacaan dari Mazmur pasalnya yang ke-27 ayatnya yang ke-14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ada begitu banyak kisah yang dicatat dalam Alkitab tentang bagaimana orang-orang percaya menantikan janji Tuhan sampai benar-benar dinyatakan dalam hidup mereka. Salah satunya adalah Elia yang dengan berani menghadap Raja Ahab dengan satu janji bahwa Tuhan akan menurunkan hujan. Tetapi kita tahu bahwa sampai perjuangan Elia yang habis-habisan seperti yang terdapat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-46. Ia melawan nabi-nabi Baal yang berjumlah 450 orang. Hujan belum juga turun. Sampai pada akhirnya ia naik ke puncak gunung Karmel dan berdoa kepada Tuhan. Sekali, dua kali ia berdoa, tetap tidak terjadi apa-apa. Jika kita yang berada di posisi Elia, akankah kita menyerah dengan kondisi yang tetap tidak ada perubahan? Akhirnya Elia pun berhasil memenangkan perjuangan imannya. Setelah 7 kali ia berdoa, nampaklah awan sebesar telapak tangan muncul di kejauhan. Itu adalah tanda bahwa Tuhan akan segera menggenapi janjinya atas Elia. Tidak lama setelah itu, hujan pun turun dengan sangat derasnya ke atas muka bumi setelah 3 tahun masa kekeringan yang panjang. Begitu pula kisah tentang Yusuf yang mendapatkan visi yang sangat besar dari Tuhan di masa mudanya, seperti yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 37 hingga pasalnya yang ke-47. Tetapi tidak serta-merta hal itu langsung digenapi bagi Yusuf. Ada begitu banyak tekanan dan kejadian buruk yang harus dialaminya. Jika Yusuf tidak memiliki kekuatan hati yang di atas rata-rata, sangat mungkin ia akan mengalami kekecewaan, meragukan janji Tuhan, dan bahkan kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Yang ujungnya sudah pasti Yusuf akan kehilangan janji
Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Namun Yusuf adalah seorang pribadi yang memiliki stamina rohani yang luar biasa. Ia bukan hanya mampu bertahan, tetapi juga terus mengupgrade, memperbarui dirinya di dalam masa-masa yang tidak mengenakan tersebut. Sehingga saat momentum itu tiba, Yusuf dalam kondisi yang sangat siap untuk menerima penggenapan janji Tuhan atas hidupnya. Bukankah pengalaman Nabi Elia dan Yusuf di atas juga dapat dialami oleh setiap kita yang mengaku bahwa kita adalah anak-anak Tuhan? Bagaimana kita merespon setiap pergumulan dan masalah yang sedang dan akan kita hadapi saat ini dan di masa yang akan datang? Apakah kita pada akhirnya menjadi pribadi yang menyerah, kecewa, meragukan dan meninggalkan Tuhan karena doa-doa yang tidak segera dijawab olehnya sesuai keinginan kita? Ataukah kita memiliki hati yang teguh seperti Elia dan Yusuf yang tetap setia dan menanti janji Tuhan dengan kekuatan dan keteguhan hati bahwa Ia adalah Allah yang setia, yang datang dan menolong kita sesuai dengan maksud dan rencana indahnya? Kita perlu untuk terus meneguhkan dan menguatkan hati kita, karena tanpa itu semua, iman kita akan mudah menjadi lemah. Percayalah bahwa Dia adalah Tuhan yang setia, yang akan menggenapi setiap janjinya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk sapaan dan renungan pagi ini yang mengingatkan kami agar kami tetap kuat dan teguh dalam menghadapi berbagai persoalan dan pergumulan hidup yang kami hadapi. Terima kasih untuk setiap keadaan yang Engkau perkenankan terjadi di dalam hidup kami, agar iman kami terus bertumbuh dan tetap di dalam Engkau. Kiranya Tuhan berkenan menganugerahkan kepada kami Roh Kudus-Mu untuk dapat mendampingi kami di dalam upaya kami untuk tetap mengarahkan seluruh hidup kami hanya dan untuk memuji mempermuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap sehat dan selalu menjaga prokes. Tuhan memberkati. Shalom.